apakah itu kita beragama kita Islam, Kristen, dan juga yang lainnya. Cukup daging juga ya pembahasan kita tadi. Kita menunggu orang siap kultum lalu kita bubar ke kelas. Apakah ada suatu pembulian atau kasus-kasus yang terjadi dari perbedaan agama di SMA Negeri 8 sendiri gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Rabu Ceria. Izin. Bareng aku Tifa yang bakal nemenin Rabu Ceria kamu pada kali ini. Nah, pada kali ini kita bakalan bahas tema yang sangat menarik, yaitu terkait dengan toleransi beragama. So, stay tune ya, karena kita bakalan bincang-bincang yang menarik dengan para siswa SMA Negeri 8 Padang dan para pewawancara yang menarik dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selamat menyaksikan! Nah, oke teman-teman semua, kali ini pada sesi podcast Rabu Ceria, aku Yara akan membimbing nih narasumber kita dari SMA Negeri 8 Padang yang namanya siapa? Wawancara kita kali ini. Halo, aku Robin. Nah, Robin akan menemani aku nih untuk menjawab beberapa pertanyaan dari podcast kali ini yang sangat amat menarik banget nih guys. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Robin, ada nggak sih kayak ketimpangan di SMA Negeri 8 Padang ini antara perbedaan dengan perbedaan gitu? Terkhususnya pada perbedaan agama Robin, ada nggak? Agama ya. Untuk ketimpangan agama di sini tidak ada. Secara Robin sendiri di sini beragama Kristen. Minoritas di sini banyak teman-teman sekelas, teman-teman di sekolah itu beragama Islam dan lain-lainnya. Untuk di sini Robin tidak ada merasakan ketimpangan atau disisihkan, melainkan tetap ada kebersamaan, tetap berteman dengan baik, lancar, menjalin hubungan, segitu ya. Bagus banget berarti ya toleransi di SMA Negeri 8 Padang ini teman-teman. Nah, kalau seandainya ini Robin ada suatu kasus yang bikin adanya ketimpangan. Nah, Robin sendiri seperti yang kakak aku tahu nih, Robin adalah salah satu anggota aktif OSIS SMA Negeri 8 Padang. Kalau seandainya Robin diberi kesempatan untuk memberikan proker gitu tentang adanya anti menindaklanjuti dari ketimpangan ini, itu Robin maunya bikin proker seperti apa gitu, dan efeknya yang Robin inginkan dari nantinya proker ini dijalankan bagaimana? Paling untuk proker itu ada kemungkinan untuk membatasi omongan agar tidak menyinggung kepada yang lain, menyinggung terhadap hal yang lebih sensitif terhadap agama, yang nantinya bertujuan untuk dapat menjalin kebersamaan, menjalin kekeluargaan, kerukunan, dan tidak ada ketimpangan di sini. Nah teman-teman, pada pertanyaan pertama tadi udah dijawab sama Robin sangat amat bagus ya. Tapi aku ada pertanyaan selanjutnya Robin. Nah itu tuh mengenai tentang apakah ada suatu pembulian atau kasus-kasus yang terjadi dari perbedaan agama di SMA Negeri 8 sendiri gitu. Sejauh ini di SMA Negeri 8 Padang belum ada tindakan pembulian terhadap perbedaan agama. Segitu. Begitu. Belum ada berarti, belum benar-benar belum ada. Belum ada. Gitu. Bagus banget ya berarti teman-teman. Nah, jadi menurut Robin sendiri bagaimana cara mempertahankannya gitu, biar ini terus berlanjut, tidak adanya kasus-kasus pembulian mengenai perbedaan, apalagi terkhususnya perbedaan agama ya teman-teman. Gimana Robin? Ya, kemungkinan untuk mempertahankan ini itu diadakan pemahaman terhadap siswa agar tetap menjalani perbedaan itu dengan rukun, dengan damai, agar tidak ada tindakan pembulian yang menjauhkan kita terhadap agama, di mana di Indonesia ini terdapat berbagai agama gitu. Semoga ya teman-teman di SMA Negeri 8 Padang ini tetap teguh dengan toleransinya yang sangat kuat. Nah lanjut lagi Robin, kan untuk mempertahankan ini ada juga tuh contoh-contoh dari mempersatukan kalian, contohnya dari mata pelajaran sekolah sendiri. Nah itu tuh apa sih contoh mata pelajaran dan ekstrakurikuler yang memumpuni kalian untuk saling bekerja sama, saling meningkatkan toleransinya lagi dan lain-lainnya gitu.
Ada nih Kak, untuk mata pelajarannya itu salah satunya ada seperti PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan, di mana materi PPKN itu mengajarkan kita untuk saling menjaga kerukunan, menjaga toleransi, terutama dalam agama. Juga ada pelajaran olahraga. Kenapa? Karena di pelajaran olahraga itu kita dapat menjalin sportivitas berbagai agama, suku, ras, dan lain-lainnya untuk membentuk sebuah tim untuk mencapai sebuah kemenangan. Bagus banget. Ada lagi nih ekstrakurikuler seperti pramuka. Robin juga anggota pramuka di sini Kak. Bagus berarti ya Robin, aktif Iya. berarti. Pramuka itu merupakan organisasi kepanduan di mana tanpa memandang latar belakang apapun, pramuka itu dapat menjalin sebuah kekeluargaan tidak hanya di sekolah ini, melainkan juga di luar sekolah, dimanapun kami berada, kami tetap menjalin hubungan dengan baik. Juga ada ekstrakurikuler olahraga, di mana tadi mata pelajarannya itu ada olahraga untuk menjunjung sportivitas kebersamaan kita untuk membentuk suatu tim. Gitu. Bagus banget berarti guys. Jadi dapat kita lihat dari guru-guru pun dalam membimbing murid-muridnya dan juga dalam ekstrakurikuler ternyata SMA Negeri 8 Padang ini sangat amat aktif juga ya. Ada banyaknya ekstrakurikuler yang dapat diikuti gitu untuk menjunjung toleransinya tadi. Nah, sekian nih untuk sesinya Yara. Maka dari itu kita persilahkan untuk sesi selanjutnya. Dadah. Halo Sobat Rabu Ceria. Nah, pada sesi sebelumnya kita udah bincang-bincang nih sama Yara dan juga Robin. Pada sesi kali ini kalian bakal aku temenin dengan aku Zahra dan kita bareng salah satu anak dari SMA 8 Padang. Nah, siapa sih nama adik ini? Kita coba minta kenalan dulu ya. Siapa sih namanya? Halo, perkenalkan nama aku Atifa. Aku dari kelas 10 E2 di SMA Negeri 8 Padang. Nah, sekarang kita bakal bincang-bincang nih sama Atifa tentang bagaimana sih penerapan moderasi beragama di SMA Negeri 8 Padang. Nah, aku mau nanya nih sama Tipa. Misalkan, kan kita berada di ruang lingkup yang pluralisme lah istilahnya gitu kan, dengan perbedaan dengan banyak perbedaan, contohnya kayak gaya hijabnya beda, gaya fashionnya beda, terus Tipa sama teman-teman Tipa juga tuh selera musiknya beda-beda. Nah, tapi kenapa sih kalau misalnya perbedaan agama atau perbedaan keyakinan itu sulit diterima? Menurut Tipa itu bagaimana? Nah, kalau menurut Tifa, Kak, kalau dari segi fashion, segi selera musik, itu mudah diterima karena semua orang punya keinginannya sendiri dalam fashion dia, dalam selera musik dia, tentu dia memiliki keinginan dia sendiri. Sementara kenapa sih keyakinan ini sulit untuk diterima? Perbedaan keyakinan ini dia sudah menyangkut dari kita bawaan dari orang tua, dari keluarga, dari lingkungan, dan juga itu sebagai identitas kita, di mana kita meletakkan keyakinan kita, apakah itu kita beragama kita Islam, Kristen, dan juga yang lainnya. Berarti kalau misalnya perbedaan fashion atau musik itu kayak itu selera gitu, selera Iya. masing-masing gitu ya. Tapi kalau misalnya agama itu memang dari hati nurani, kepercayaan hati nurani gitu ya. Nah, terus dengan perbedaan yang ada di SMA ini, aku mau nanya nih, apa sih pengalaman atau cerita apa gitu dengan kamu bareng-bareng sama teman kamu yang beda agama misalnya, kamu tuh ada nggak pengalaman yang bikin terharu atau bangga dengan teman-teman yang berbeda-beda deh kalian di sini? Tentunya ada dong, Kak, apalagi saat di kelas. Tifa juga punya teman yang berbeda agama di kelas. Ketika kami melakukan kerja kelompok, apabila kerja kelompok itu di hari Jumat, kami akan bagi waktu, kami beri tenggang waktu untuk yang ingin sholat, yang ingin mungkin ada kegiatan di sini, ada ekskul tafis. Oh gitu. Nah, nanti setelah itu baru kami melakukan kerkom. Tetapi jika di hari Sabtu atau hari Minggu itu kami kasih kesempatan ke teman kami yang Kristen ya atau non Muslim untuk ke gereja terlebih dahulu, baru kami kumpul untuk kerja kelompok. Solid ya berarti kalian di sini, alhamdulillah. Terus gimana ya? Dari sekian pengalaman atau cerita-cerita kamu bareng teman-teman nih yang beda agama,
aku mau tanya deh, berapa sih kamu kasih rating tentang lingkup kamu ini nih? Kamu kasih rating berapa buat gimana kamu hidup beragama itu beda-beda, gimana kamu berteman dengan orang yang beda agama, itu berapa sih ratingnya? Kalau menurut aku sih aku kasih rating 9,5/10 Kak. Dikarenakan yang setengah itu lagi terkadang ada sebagian orang yang menjadikan itu sebagai lelucon. Namun orang ini tidak memikirkan bagaimana resikonya terhadap teman yang ia beri lelucon tersebut Kak. Gitu Kak. Jadi 95/10 gitu ya. Iya, Kak. Karena yang 0,5-nya lagi ada sedikit. Iya, Gitu Kak. pokoknya. Nah, jadi gitu teman-teman terkait dari Tipa buat bagaimana toleransi beragama di SMA 8 Negeri Padang. Baik, untuk itu selesai deh sesi aku dan Tipa. Kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Dadah! Halo Sobat Rabu Ceria, kembali lagi pada podcast kita kali ini dengan aku Tifa. Dan pada kali ini aku tidak sendirian, aku bersama... Hai semuanya, perkenalkan nama aku Elga, aku dari kelas 10 E2. Halo Helga. Hai Kak. Nah, sama seperti sesi sebelumnya, kita akan membahas terkait dengan tema toleransi beragama. Nah, kita langsung saja ya Helga, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, kalau dapat kita ketahui bersama, kalau SMA Negeri 8 Padang ini siswanya itu beragam agamanya. Iya Kak. Nah, gimana kalau misalkan pada sebuah sekolah itu hanya memiliki satu agama saja? Nah, itu menurut kamu itu bakalan seru atau monoton? Kalau menurut Elga itu bukan soal seru atau monotonnya sih Kak. Tapi kita tidak bisa merasakan gimana sih rasanya beragam di sekolah itu. Jadi kita tidak tahu rasanya bagaimana. Nah, jadi menurut kamu kalau misalkan kita memiliki agama yang beragam itu bikin suasana sekolah lebih hidup ya? Iya Kak. Ya Helga, kalau misalkan kamu tamat dari SMA Negeri 8 Padang ini, apa sih satu pelajaran yang berharga bagi kamu? Kalau misalnya Elga tamat dari SMA Negeri 8 Padang ini Kak, Elga sudah tahu caranya berbaur dengan teman yang berbeda agama. Dan Elga sudah tidak canggung lagi untuk mengikuti organisasi-organisasi di pekerjaan atau di perkuliahan nanti. Semisalnya kalau ada teman yang berbeda agama di dalam organisasi itu Kak. Nah, berarti kebiasaan toleransi beragama dari SMA ini bisa memudahkan Helga nanti ya pada Bisa, di Kak. dunia kerja Iya. ataupun di dunia perkuliahan. Nah, selanjutnya pada pertanyaan yang ketiga yaitu ini. Biasanya di sekolah ini ada kegiatan kultum gitu nggak sih? Ada Kak. Nah, kultum itu biasanya diisi oleh teman-teman yang muslim bukan? Iya Kak. Nah, biasanya kalau misalkan lagi ibadah ataupun lagi kultum itu, apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang berbeda agama? Kalau setiap hari Jumat kan ada kultum. Jadi kita yang nonis atau yang teman-teman Elga, kita biasanya berkumpul di dalam satu kelas atau berkumpul di gazebo. Dan kita menunggu orang siap kultum lalu kita bubar ke kelas masing-masing Kak. Nah, itu tuh udah menjadi sebuah aturan atau kebiasaan gitu, Helga? Kalau kegiatan itu sudah menjadi kebiasaan bagi kita untuk yang non-muslim Kak. Nah, dapat kita simpulkan ya teman-teman Rabu Ceria bahwa SMA Negeri 8 Padang adalah SMA yang sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Nah, untuk pada sesi aku sampai sini ya teman-teman semuanya, dan sampai jumpa ke sesi berikutnya. Dadah. Halo teman-teman podcast Rabu Ceria, kembali lagi ke sesi selanjutnya. Masih dengan tema yang sama, toleransi beragama. Perkenalkan dulu nih, nama saya Bagus Nanda Pratama. Saya berasal dari Fakultas Hukum. Sini kita udah ada narasumber lagi dari siswa kelas 10 ya? Iya, Boleh dikenal dulu namanya siapa? perkenalkan nama saya Akbar Rizal Khairi dari kelas 10 E2, berasal dari SMA Negeri 8 Padang. Oke nih. Kalau sebelum masuk ke pertanyaan nih, Abang boleh tahu gak agamanya apa? Agamanya Islam nih Bang, kebetulan. Oke. Ada teman dari beda agama gitu gak? Kebetulan juga ada Bang. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Akbar ini bangga nggak punya teman yang beda agama? Dan ada nggak hal-hal yang Akbar pelajarin dari mereka ini, yang dari teman-teman ini yang punya agama yang berbeda dari Akbar? Akbar bangga sih Bang punya temannya berbeda agama, dan Akbar bisa belajar
cara mereka menghargai orang, cara mereka jujur, cara mereka berbicara. Setelah itu cara mereka memperingati hari besar mereka gitu. Oh, berarti Akbar ini salah satu orang yang toleransinya tinggi ya? Iya. Oke. Ada nggak momen di mana Akbar itu merasa kalau mereka yang beda agama ini sama kok sama kita yang muslim, nggak ada beda-beda, yang membedakannya cuma perbedaan agama aja gitu? Ada kok Bang, misalnya kami juga mempunyai selera musik yang sama, selera makan juga sama, selera fashion juga mungkin. Oke. Mungkin FYP TikTok pun mungkin sama Bang. Oh, berarti emang yang beda tuh cuma agama ya? Iya mungkin. Oke. Berarti, tapi kalau Akbar lihat sendiri di lingkungan SMA 8 ya? SMA 8 ini masih ada gak yang membeda-bedakan teman tuh dari agamanya gitu, yang bahkan mungkin ke diskriminasi gitu? Ada Bang, dia membuli atau mencaci teman yang berbeda agama dari dia. Akbar punya pengalaman berteman dengan berbeda agama, tapi Akbar tidak membuli atau mencaci mereka tuh Bang. Berarti Akbar ini udah menerapkan toleransi itu sendiri ya? Iya. Pertanyaan terakhir nih, dari pengalaman Akbar nih berteman sama orang yang agamanya berbeda, menurut Akbar optimis gak ke depannya itu kayak yang Akbar bilang tadi, yang diskriminasi terhadap teman yang berbeda agama itu bisa hilang gak dari SMA 8 menurut Akbar? Ya Akbar optimis sih Kak, agar bisa menghilangkan pembulian terhadap orang yang berbeda agama, cacian. Soalnya Akbar ketika berteman dengan orang yang berbeda agama dengan Akbar, Akbar bisa tidak membuli atau menghargai seperti itu. Oke. Tapi menurut kamu orang-orang yang diskriminasi terhadap orang yang beda agama itu faktornya apa gitu? Mereka takut karena agamanya berbeda kah atau apa menurut kamu? Mungkin mereka tidak bisa menghargai, atau kalau misalnya ada teman yang berbeda agama mereka takut atau Kristenisasi mungkin? ya mungkin. Tapi udah terbukti kan Akbar berteman sama semuanya juga. Oke nih Akbar, kita udah sampai di penghujung acara juga. Banyak yang kita bicarakan tadi, banyak daging yang bisa kita ambil juga, banyak manfaatnya. Akbar ada pesan-pesan nggak buat penonton Rabu Ceria ini? Pesan Akbar sih saling menghargai terhadap teman yang berbeda agama. Itu aja Akbar? Ya, mungkin dari Abang juga ada pesan-pesan untuk podcast Rabu Ceria? Oke, pesan-pesan untuk sobat-sobat Rabu Ceria, penonton Rabu Ceria. Kita ini di mata Tuhan itu sama. Perbedaan agama tidak menjadikan kita untuk tidak menghargai orang. Karena perbedaan agama itu cuma agama, tapi kemanusiaan kita lah yang perlu ditingkatkan. Akbar juga dari Sanawiyah kan? Iya. Bahkan dia dari Sanawiyah masuk ke Semansa 8 ini bertemu dengan teman-teman yang berbeda agama, langsung bisa bertoleransi dengan baik seperti yang Akbar jabarkan tadi. Udah, cukup sekian guys. Dadah Akbar. Dadah. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan episode Rabu Ceria kita kali ini. Semoga obrolan kita tentang toleransi beragama bisa mengajak kita untuk lebih menghargai perbedaan dan hidup berdampingan. Sampai jumpa di episode Rabu Ceria berikutnya. Tetap jaga hati, jaga sikap, dan sebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.